Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Kita bertemu lagi dalam kesempatan kali ini dengan materi mengenai evaluasi pembelajaran praktik laboratorium dan klinik pendidikan kebidanan, yaitu OSCE. Oke, kita akan mulai bahas satu-satu mengenai OSCE atau Objective Structure Clinical Examination, dari mulai definisi, tujuan, sampai bagaimana tahap pelaksanaannya. Nah, saya rasa teman-teman sudah nggak asing ya dengan yang namanya OSCE. Jadi, definisinya di sini OSCE adalah suatu format ujian atau evaluasi untuk mengetahui kompetensi keterampilan mahasiswa yang penilaiannya dilaksanakan secara terencana dan terstruktur. Dirancang untuk menilai kompetensi mahasiswa pada keterampilan klinis berdasarkan simulasi, dinilai melalui serangkaian stase, dan menggunakan skenario yang meniru situasi kehidupan nyata. Setiap siswa saat ujian OSCE akan diminta untuk menunjukkan keterampilan klinis tertentu dalam lingkungan pelatihan yang disimulasikan pada pasien standar atau manekin. Tujuan dari OSCE sendiri yaitu untuk menilai kompetensi siswa dan kinerja klinis, menggantikan pemeriksaan klinis tradisional. Maksudnya di sini pemeriksaan klinis tradisional dinilai lebih subjektif atau lebih banyak bias, dan sebagai gold standard dalam penilaian kinerja, karena dirasa lebih objektif. Adapun manfaat dari OSCE itu bisa dirasakan oleh siswa dan dosen, diantaranya yaitu yang pertama peningkatan keterampilan klinis dan peningkatan pengajaran. Peningkatan keterampilan klinis ini salah satu manfaat yang dirasakan oleh siswa, karena OSCE melibatkan serangkaian stase sehingga membantu siswa dalam mengintegrasikan pengetahuan profesional dan keterampilan klinis melalui rancangan berbagai skenario yang terkait dengan pengetahuan klinis dan sikap. Siswa memiliki lebih banyak peluang untuk menerapkan keterampilan untuk mengembangkan berbagai kompetensi klinis. Sedangkan peningkatan pengajaran adalah salah satu manfaat yang dirasakan oleh dosen karena kinerja siswa mencerminkan kesesuaian pengajaran. Jadi, hasil dari OSCE memberikan referensi bagi dosen untuk memperbaiki pengajaran dan instruksi mereka. Yang kedua yaitu konteks pembelajaran dan lingkungan penilaian yang aman. Kemungkinan bahaya atau cedera pada pasien sungguhan tidak menjadi perhatian di sini karena OSCE dilakukan dalam konteks klinis yang disimulasikan. OSCE menyediakan siswa dengan lingkungan belajar yang aman, memfasilitasi transfer pembelajaran, dan memungkinkan evaluasi keterampilan klinis yang aman. Yang ketiga yaitu peluang untuk belajar mandiri. Nah, di sini siswa dapat berinteraksi dengan instruktur di OSCE selama waktu umpan balik, atau secara langsung mengamati diri mereka sendiri melalui video untuk meningkatkan refleksi diri mereka sendiri dan untuk belajar. Yang terakhir yaitu memperoleh persiapan untuk berkarir di bidang kebidanan. Jadi di sini dengan OSCE, siswa tidak hanya mendapatkan pengalaman dan latihan mengurangi kecemasan ketika akan berhadapan dengan pasien nantinya, tapi mereka juga melatih kemampuan mereka dengan pengamatan langsung dan pemecahan masalah. Karenanya mereka mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri untuk menjadi bidan yang kompeten dalam karirnya nanti. Selanjutnya, kita akan masuk ke keuntungan dan kelemahan dari OSCE. Untuk keuntungan dari OSCE sendiri sebenarnya ada banyak, diantaranya yaitu metode penilaian sangat baik untuk persiapan siswa dalam peran profesional, sebagai cara evaluasi yang menghilangkan bias, objektivitas lebih besar, dan subjektivitas pemeriksa yang lebih rendah dari cara penilaian yang lain, melatih siswa tentang kondisi klinis yang mirip dengan kenyataan, mendorong kemampuan siswa untuk mengintegrasikan hubungan antar pengetahuan, keterampilan klinis, dan komunikasi, mendorong keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, mengembangkan pemikiran kritis dan penalaran logis siswa. Selanjutnya yaitu pemeriksaan terstruktur, fleksibel, dan mudah beradaptasi dengan subjek, lingkungan pengujian terkendali, mengembangkan kepercayaan diri dalam keterampilan klinis tanpa mengorbankan keselamatan pasien. Semua siswa melakukan ujian di stase yang sama dan dinilai berdasarkan kriteria yang seragam, jadi di sini berlaku adil. Adaptif atau stase dapat dirancang sesuai dengan tingkat keterampilan yang akan dinilai, kemampuan untuk menilai sejumlah besar keterampilan dan topik dan mencakup semua keterampilan kurikulum, dan mampu mengevaluasi berbagai tingkatan atau level peserta atau mahasiswa. Di samping itu, OSCE juga memiliki beberapa kerugian atau kelemahan, diantaranya yaitu keterlibatan sumber daya yang beragam. Karena tadi OSCE ini terdiri dari beberapa stase, jadi memang membutuhkan keterlibatan banyak SDM.
membutuhkan perencanaan dan organisasi yang berkelanjutan dan kompleks, membutuhkan biaya yang tinggi atau mahal, pengamat dan siswa kelelahan terutama bila jumlah siswa atau peserta ujian banyak, peluang membocorkan stase jika tidak ada pengamatan, butuh waktu lama untuk membangun kasus dan mencetak daftar periksa, meningkatkan kecemasan dan stres bagi siswa, dan adanya kebutuhan pelatihan untuk para penguji. OSKI juga memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu faktor SDM serta sarana dan prasarana yang tersedia. Sebagian besar dosen belum terlatih metode OSKI, dibutuhkan biaya yang besar, dan perencanaan pelaksanaan OSKI membutuhkan waktu yang lama dan juga mahal. Tetapi bersinergi dengan kesiapan universitas, hambatan-hambatan untuk melakukan OSKI ini seharusnya dapat disolusikan dengan baik. Next, kita masuk ke perencanaan OSKI. Jadi, ada langkah-langkahnya untuk merancang suatu ujian OSKI, yaitu yang pertama, penentuan blueprint yang akan diujikan. Jadi, blueprint itu adalah kerangka yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan OSKI, dan penentuan jenis yang akan diujikan tergantung dari learning outcome-nya. Yang kedua, penentuan waktu station. Nah, untuk penentuan waktu tiap station itu dipengaruhi oleh faktor kompleksitas keterampilan yang akan diujikan. Umumnya, satu stase 10 menit. Tapi ada juga yang 15-20 menit bergantung faktor-faktor tadi. Yang ketiga yaitu penentuan jumlah stasiun yang terlibat. Jumlah stasiun ditentukan berdasarkan jumlah mahasiswa yang mengikuti ujian OSKI, lalu pembuatan template OSKI, penentuan tim penguji, persamaan persepsi penguji. Nah, tujuannya di sini supaya dalam pelaksanaan OSKI nanti masing-masing penguji sudah memiliki pemikiran yang sama tentang bagaimana pelaksanaan OSKI. Yang selanjutnya yaitu penentuan pasien standar. Nah, penggunaan pasien standar dalam OSKI ini dapat membantu meningkatkan reliabilitas. Pasien standar ini merupakan orang sehat yang diberikan briefing untuk memerankan keadaan pasien sesuai dengan skenario yang akan diujikan. Lalu yang selanjutnya yaitu persiapan logistik, persiapan biaya, sosialisasi OSKI pada mahasiswa, rapat panitia OSKI, pelaksanaan OSKI, dan post-exam review. Nah, untuk tahapan pelaksanaan OSKI dimulai dari pendaftaran. Pada saat pendaftaran, peserta didik akan melakukan hal-hal seperti menunjukkan kartu ujian, diingatkan tentang aturan ujian, diperiksa untuk hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Lalu selanjutnya ada orientasi. Nah, di sini mahasiswa akan diperkenalkan ke tim dan pemimpin tim penguji maksudnya, diinstruksikan tentang stase awal dan bagaimana untuk melanjutkannya. Mahasiswa yang belum mengerti di sini masih boleh bertanya, dan setelah semua jelas, lanjut ke tahap berikutnya atau tahap ketiga, yaitu posisi ujian. Nah, di sini mahasiswa yang mendapat giliran ujian akan diantarkan ke masing-masing stase mereka, dan mahasiswa lain yang menunggu giliran ujian berada di ruangan terpisah, dan menunggu sampai bel atau tanda ujian dimulai berbunyi, atau ada yang menginstruksikan biasanya. Yang selanjutnya yaitu waktu stase. Nah, di sini sudah dimulai ujiannya. Mahasiswa diberi waktu 1 atau 2 menit untuk membaca instruksi tentang situasi stase, pasien, dan tugas yang dibutuhkan. Lalu, yang kelima ada pertemuan. Dalam proses ujian ini, mahasiswa memulai pertemuan dengan pasien. Waktu pertemuan 5-20 menit, atau tadi ada yang 10 menit umumnya. Jadi, gimana faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan. Nah, mahasiswa di sini melakukan tugas yang diperlukan dan berhenti di bel berikutnya. Terus lakukan sampai berada di semua stase. Lalu ujian pun berakhir. Nah, mahasiswa yang sudah melakukan ujian OSKI akan keluar dari ruangan ujian dan diarahkan ke ruang isolasi agar mengurangi kemungkinan adanya kebocoran soal ujian antar mahasiswa. Nah, apa aja sih kompetensi yang dinilai dalam ujian OSKI? Kompetensi yang dinilai dalam ujian OSKI diantaranya adalah kemampuan anamnesis. Penilaian ini meliputi penilaian kemampuan peserta ujian dalam memfasilitasi pasien untuk menceritakan keluhan dan riwayatnya. Kita lihat di sini apakah peserta ujian menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang akurat dan adekuat atau tidak. Dilihat juga apakah peserta ujian memberikan respon yang sesuai terhadap isyarat pasien, baik yang verbal maupun nonverbal. Yang selanjutnya yaitu kemampuan pemeriksaan fisik.
Penilaian ini meliputi penilaian kemampuan peserta melakukan pemeriksaan fisik sesuai masalah klinis pasien dengan menggunakan teknik pemeriksaan yang logis, sistematis, dan efisien. Kita lihat apakah peserta ujian tanggap terhadap kenyamanan pasien dan memberikan penjelasan ke pasien atau tidak. Lalu melakukan tes atau prosedur klinik atau interpretasi data untuk menunjang diagnosis banding atau diagnosis. Penilaian ini meliputi penilaian kemampuan peserta untuk melakukan suatu tes atau prosedur klinik dengan benar dan menyampaikan prosedur atau hasilnya untuk menginterpretasikan hasil pemeriksaan penunjang dengan benar dan menjelaskan kepada pasien dengan tepat. Lalu, penegakan diagnosis atau diagnosis banding. Penilaian ini meliputi penilaian kemampuan peserta menetapkan diagnosis atau diagnosis banding yang tepat sesuai dengan masalah klinik pasien. Selanjutnya yaitu tata laksana. Nah, untuk tata laksana ini terbagi menjadi dua, yaitu tata laksana farmakoterapi dan non-farmakoterapi. Bergantung kasusnya apa. Untuk tata laksana non-farmakoterapi, penilaiannya meliputi penilaian kemampuan peserta melakukan tindakan yang sesuai masalah klinik pasien dan menyampaikan alasan dan prosedur pelaksanaan tindakan. Untuk yang farmakoterapi, penilaiannya meliputi penilaian kemampuan peserta dalam pemilihan obat yang rasional. Lalu, komunikasi dan atau edukasi kepada pasien. Penilaian ini meliputi penilaian kemampuan peserta berkomunikasi dengan baik, yaitu menggali perspektif pasien dengan bahasa yang mudah dimengerti, memberikan kesempatan bertanya kepada pasien, menanggapi pertanyaan atau pernyataan pasien baik secara verbal maupun nonverbal, melakukan diskusi, negosiasi, dan membina hubungan baik dengan pasien, atau memberikan penyuluhan yang isinya sesuai dengan masalah pasien dengan cara yang tepat. Yang terakhir adalah menilai perilaku profesional peserta ujian. Nah, penilaian ini meliputi penilaian kemampuan peserta mempraktikkan aspek profesionalisme, yaitu meminta informed consent, melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti, sehingga tidak membahayakan pasien, memperhatikan kenyamanan pasien, melakukan tindakan sesuai prioritas, dan menunjukkan rasa hormat kepada pasien. Nah, ini adalah contoh template OSCE. Ini adalah salah satu contohnya tentang stase pemeriksaan ANC. Dalam template ini memuat informasi nomor stase, judul stase, waktu yang dibutuhkan, tujuan stase, kompetensi yang dinilai, kategori yang dinilai, instruksi untuk kandidat, dan instruksi untuk penguji. Template ini menjadi panduan bagi penguji, memuat juga skenario klinik dan tugas yang harus diselesaikan oleh peserta ujian. Nah, ini masih sama, ini contoh template ujian OSCE, yang ini tentang persalinan. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi dalam instruksi untuk penguji juga ada beberapa informasi yang bisa diberitahukan oleh penguji kepada peserta ujian. Namun informasi ini hanya sebatas informasi data pasien yang dibutuhkan dalam pemeriksaan fisik. Oke, selesai sudah bahasan kita di pertemuan ini. Mudah-mudahan dengan materi kita hari ini, teman-teman lebih terbayang mengenai ujian OSCE, dan tentunya mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.